Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberikan waktu untuk kembali datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema ibadah kita pada hari ini tanggal 23 Agustus 2020 adalah ibadah yang munafik. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan doa kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mazmur 103 ayat 8 dan 13 dan Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Saya akan membacakan PL dan jemaat sekalian mengikutinya dengan membacakan yang J punya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kita angkat pujian kita dari KPK nomor 8, Masyurkan Rajamu, ayat 1, 2, dan ketiga. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasihnya besarlah. Dia basuh dosaku, Dia bertakhta tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Ayat yang ketiga. Kristus Tuhan, tahtanya kekallah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kita tahu bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita tetap bersyukur selalu dan memuji dan menyembah Dia. Kita angkat sekali lagi pujian kita, nyanyi dan bersoraklah. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih karunia dan penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kembali kami boleh datang untuk beribadah kepadamu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah akan segala salah dan dosa kami yang telah kami perbuat di dalam melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian kita, Kasih Allah, ayat 1 dan 2. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat pengampunan dosa dari Efesus 4:30-31. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang seharusnya menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehidupan kami sebagai setiap orang percaya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Akan tetapi dalam hidup setiap hari kami melihat bahwa kami tidak mampu mempertahankan apa yang sudah kami ucapkan, janjikan di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang yang tidak taat.
Kami menjadi orang yang munafik, kami menjadi orang yang serakah, kami menjadi orang yang egois. Karena apa yang kami pikirkan hanyalah untuk kepentingan kami sendiri. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengaku segala keberdosaan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu seringkali mengatakan bahwa kami sebagai pengikut Kristus harus mempertahankan kekudusan hidup kami. Tapi Tuhan, pikiran, kata-kata, apalagi perbuatan kami selalu saja melanggar apa yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan, ampuni kami, sucikan, layakkan kami, tahirkan kami Tuhan. Tidak ada tempat bagi kami untuk menyembunyikan segala dosa pelanggaran kami. Tuhan tahu sampai isi hati kami terdalam. Karena itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami, terus bentuk kami untuk mengikuti sesuai dengan keinginan Tuhan, menjalankan apa kehendak perintah firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga setiap godaan, bujuk rayu si jahat, kami tidak akan mudah termakan, kami tidak akan mudah mengikutinya. Beri Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Engkau mendengar doa pengakuan dosa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru dari 1 Tesalonika 5, 19 dan sampai 24. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai tekad kita di hadapan Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita menyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi tekad kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup selalu mau datang menyembah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mengangkat pujian kita dari KPPK 144, Firman Hidup, ayat 1 dan 2. Firman Halik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Ayat yang kedua. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup, oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur apabila pada hari Minggu ini yang indah yang Tuhan sudah ciptakan, kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita jauh meneliti dan mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur apabila pada hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan dan kami bisa mendengar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan membuka wawasan dan juga Roh Kudus mengiluminasi agar setiap firman yang akan kami dengar itu tidak berlalu sia-sia, tapi biarlah itu boleh menjadi fondasi kekuatan kami, sehingga ketika kami mengarungi jalan kehidupan rohani kami bisa dikuatkan dan kami juga bisa mendapatkan sesuatu pegangan yang kuat. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Matius 5 ayat 3 sampai yang ke-10. Setelah itu kita akan lanjut membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, dan juga kita akan melihat ayatnya yang ke-20. Saudara sekalian, saya akan membaca untuk kita semua pada hari ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari itu sepasang kekasih merayakan 1 tahun hari di mana mereka pernah menyatakan bahwa mereka ingin lebih serius untuk saling mengasihi. Setelah saling berdiskusi untuk memilih salah satu kafe yang romantis untuk merayakannya, dan tentu saja dengan penuh keceriaan, antusias, si wanita membayangkan suasana romantis dan juga penuh perhatian kasih sayang yang akan diberikan oleh si pria di perayaan hari jadi mereka. Sesudah mereka tiba di kafe dan menghampiri meja yang mereka sudah pesan sebelumnya, mulailah pengharapan drama Korea romantis yang didambakan si wanita ini segera dimulai. Setelah memesan makanan dan minuman yang diinginkan, ternyata saudara sekalian, sepanjang makan malam itu, si pria sibuk sekali dengan HP-nya dan tidak memberikan perhatian yang mendalam untuk membangun relasi dan meresponi di balik ketulusan pengharapan hati si wanita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suasana romantis dan ketulusan cinta kasih yang diharapkan menjadi terkesan dingin, yang ada hanya suasana kepura-puraan yang dipaksakan. Kejadian di atas sesungguhnya menggambarkan hati dan perhatian ibadah keseharian kita bersama dengan Tuhan. Meski kita beribadah di hari Minggu, namun di keseharian kita, hati dan pikiran kita sebenarnya jauh sekali dari Tuhan. Dan inilah bentuk ibadah yang munafik, saudara sekalian. Jadi kehidupan yang rohani yang benar lahir dari sikap ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi di Matius 5 dari pembacaan kita, di dalam pembacaan kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pada hari ini, itu akan membuka wawasan kita bahwa ibadah yang sejati sesungguhnya adalah hasil dari menerapkan dan menjalankan karakter Kristus. Saudara sekalian, Matius 5 ayat 1-20 merupakan bagian dari khotbah di bukit. Jadi khotbah Yesus di bukit merupakan deklarasi kerajaan surga. Di mana Yesus sendiri adalah rajanya. Lalu ajaran Tuhan Yesus saat itu sebenarnya mirip di masa kemerdekaan RI yang dideklarasikan oleh Presiden Soekarno, di mana 17 Agustus 1945 merupakan titik tolak
perubahan cara berpikir bangsa Indonesia yang telah merdeka. Dan sebenarnya bangsa Indonesia sudah siap membangun bangsa dan negara yang baru. Khotbah Yesus bertujuan membuka wawasan dan konsep berpikir bangsa Yahudi mengenai sikap hati sehari-hari yang mengutamakan Tuhan dan kerajaannya. Jadi, saudara sekalian, tujuannya adalah agar mereka terhindar dari sikap ibadah yang munafik. Ngomong-ngomong Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah munafik itu berasal dari kata Yunani, hypocrites, yang artinya adalah seorang aktor yang sedang memakai topeng di dalam suatu pagelaran seni. Dan istilah ini sebenarnya cocok bagi orang yang sedang berpura-pura untuk menipu orang lain demi tujuan pribadi. Secara singkat, munafik bisa diartikan sebagai seorang yang berpura-pura, namun sesungguhnya hatinya tidak selaras dengan apa yang ia kerjakan. Ada banyak orang munafik yang dicatat di dalam Alkitab, yang kehidupannya seperti orang saleh, namun tidak mencerminkan sebagai pribadi Kristus, sehingga otomatis ibadah mereka pun menjadi ibadah yang munafik. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa ciri ibadah yang munafik adalah yang pernah dicatat di dalam Alkitab, yaitu ibadah yang bertujuan untuk dilihat dan dihormati orang lain. Lalu ada juga ibadah yang munafik itu cirinya adalah mulutnya beribadah, mulutnya memuji Tuhan, tetapi sebenarnya hatinya tidak berfokus kepada Tuhan. Dan ciri yang lain, ibadah yang munafik itu sebenarnya lahir dari perbuatan dan karakter yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Saudara sekalian, contoh ibadah munafik di zaman ini, kalau misalnya kita kaitkan, adalah beribadah karena mengikuti tradisi orang tua, atau mungkin kita beribadah ke gereja oleh karena pasangan kita Kristen. Atau beribadah kepada Tuhan, tapi perbuatan dan perkataan keseharian kita berbeda dengan sikap kita waktu kita beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, ini yang saya pikirkan ya, mungkin kita di dalam konsep kita sekarang ini, ibadah itu adalah hanya berbentuk liturgi mingguan. Nah, pujian penyembahan, pengakuan dosa, memberikan persembahan, dan kemudian mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kerap kali kita tidak memperhitungkan hari Senin sampai hari Sabtu sebagai ibadah kepada Tuhan. Ibadah tidak sekedar berbentuk liturgi seperti hari Minggu. Namun ibadah juga memiliki pengertian mempersembahkan keutuhan keberadaan kita kepada Tuhan dan meresponinya dengan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu bentuk sikap ibadah yang all out, yang seperti Roma 12 ayat 1 katakan, persembahan. Persembahan tubuh adalah persembahan hidup yang mengaitkan pikiran dan hati yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, untuk menghindari suatu sikap ibadah yang munafik dan membangun ibadah yang sejati, kita harus memperhatikan dengan seksama apa yang Tuhan sedang tunjukkan dan ajarkan kepada kita melalui khotbah di bukit. Teguran Yesus terhadap ibadah munafik kaum Farisi lahir dari karakter yang tidak benar. Di awal khotbahnya di Matius 5, Tuhan Yesus ingin membagikan karakter-karakter yang benar, yaitu karakter yang sesuai dengan keinginan Yesus sendiri. Karakter surgawi yang menolong setiap anak Tuhan terus terhubung dengan Tuhan agar setahap demi setahap karakter kita terbangun dan semakin mirip dengan karakter Kristus. Saudara sekalian, sikap ibadah yang tidak munafik lahir dari karakter yang semakin serupa dengan karakter Kristus, yaitu karakter miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah hati yang sadar bahwa dirinya tidak akan bisa melakukan apapun dan butuh pertolongan Tuhan. Lalu karakter berduka cita. Murid Kristus setiap hari perlu berduka terhadap perbuatan dosanya.
Karena saat kita memperoleh pengampunan dan penyembuhan dari Tuhan, disitulah kita bisa mendalami anugerah Tuhan yang indah. Lemah lembut mirip dengan rendah hati. Sikap hati yang tulus menerima pendapat dan kritikan membangun dari firman Tuhan dan orang lain. Lapar dan haus akan kebenaran adalah kelaparan dan kehausan rohani yang ambisi utamanya adalah mencari dulu kebenaran kerajaan Allah dan bukan berambisi kepada harta kekayaan. Murah hati, sikap murah hati seperti satu keping mata uang logam yang memiliki dua sisi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu sikap murah hati melahirkan sikap mengasihi dan juga mengampuni. Kita mengasihi orang yang kesakitan, menderita, dan berduka cita, tetapi kita mengampuni dengan tulus orang-orang yang berbuat salah dan menjahati kita. Suci hatinya adalah sikap hati yang tegas. Tidak ada tempat untuk keegoisan kita, melainkan sepenuhnya untuk Tuhan. Seluruh hidup kita, baik yang pribadi atau yang di depan umum, adalah transparan di hadapan Allah dan sesama manusia. Hati kita, termasuk pikiran dan motivasi kita, haruslah murni dan tidak memberikan celah sedikit pun kepada hal-hal yang jelek dan kejahatan yang terselubung. Saudara sekalian, pembawa damai. Damai di sini bukanlah artinya kita meleraikan seseorang yang berkelahi. Namun pembawa damai di sini adalah suatu pekerjaan Injil. Sebab damai yang di sini berarti artinya adalah rekonsiliasi. Suatu perbuatan memulihkan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Jadi, karakter pembawa damai adalah sikap hati menyatukan dan membangun kerajaan Tuhan di gerejanya dan memberitakan Injil membawa orang yang berdosa kepada Kristus. Saudara sekalian, karakter yang terakhir adalah kita siap untuk dianiaya oleh karena kebenaran. Kita siap dianiaya, dikucilkan, dihina, di-PHK, atau difitnah oleh akibat yang akan kita terima oleh setiap kita saat kita betul-betul sungguh menjalankan karakter Kristus. Meski demikian, dengan menjalankan setiap karakter Kristus, maka adalah suatu potret seutuhnya, sikap hati yang jujur dan melahirkan ibadah yang mencari Allah, bukan mencari perhatian manusia. Saudara sekalian, maukah Anda mempraktekkan setiap karakter kerajaan surga yang Yesus telah ajarkan? Dengan mengadopsi karakter-karakter yang Yesus inginkan bagi kehidupan rohani kita, maka kita akan semakin hidup bertumbuh dan mendalami kehendak Tuhan. Semakin mengenal dan mendalami kehendak Tuhan kepada kita, maka kita akan mampu mengekspresikan sikap ibadah yang sejati. Saudara sekalian, selain mengadopsi dan menjalankan karakter-karakter Kristus, maka Tuhan Yesus juga melanjutkan khotbahnya dengan metafora garam dan terang. Ibadah yang munafik disebabkan oleh peran dan panggilan kita yang tidak jelas sesungguhnya. Sehingga kita sendiri pun tidak ada motivasi, saudara sekalian, untuk menghidupi kekristenan kita. Menjadi garam dan terang adalah peran dan panggilan yang Tuhan mandatkan untuk setiap orang Kristen. Beberapa hari di berita sedang ramai menyinggung pemerintah telah membuat anggaran sebesar 90 miliar lebih untuk membiayai influencer. Influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat dengan kekuatan media sosial yang ia miliki. Nah, saudara sekalian, menjadi garam dan terang adalah mirip seperti influencer. Jadi sesungguhnya kita ini adalah influencernya Tuhan yang memberikan pengaruh Injil terhadap dunia ini. Menjadi garam dan terang yang sejati merupakan hasil dari ekspresi sikap hati kita yang benar pada saat kita mengalami Tuhan di dalam keseharian ibadah kita. Nah, apa sebenarnya peran kita menjadi garam agar dapat melatih ibadah keseharian yang berkenan di hadapan Tuhan?
Saudara sekalian, Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah garam dunia. Kita garam dunia karena kita berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mata Tuhan kita adalah berharga. Di zaman Yesus, garam adalah salah satu alat komoditas yang berharga. Bahkan pada waktu itu tentara-tentara Romawi kadang-kadang digaji dengan garam. Lain dari itu, garam berguna juga untuk mengawetkan. Garam digunakan untuk mengawetkan daging dan memperlambat pembusukan. Orang Kristen harus memiliki pengaruh yang mengawetkan. Dan garam juga menambah cita rasa pada makanan. Orang Kristen juga harus menjadi cita rasa kasih Tuhan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara kalian, seperti garam harus menjaga natur esensi, yaitu rasa asinnya. Maka setiap orang Kristen harus menjaga natur esensi kita sebagai murid Kristus, yaitu memelihara Injil Tuhan dengan cara menyampaikan kepada orang lain. Banyak orang Kristen yang tidak menjadi asin lagi. Mereka menjadi hambar dan tidak menjalankan perannya. Orang yang demikian tidak lagi bergairah mencari Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Maka kelamaan orang seperti ini tidak mengenali panggilan Tuhan dan tujuan hidup bagi dirinya. Hidup kekristenannya menjadi semu dan ibadah yang dijalaninya hanya sekedar rutinitas saja. Kemudian kita juga akan melihat terang dunia. Terang dunia, selain garam, apa sebenarnya peran kita menjadi terang agar dapat melatih ibadah kita di hadapan Tuhan? Cahaya, saudara sekalian, kita tahu semua, cahaya itu dibutuhkan karena dalam suasana gelap. Cahaya dibutuhkan karena dunia berada di dalam kegelapan. Dan jika kekristenan kita meniru kegelapan, kita tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan kepada dunia. Dan agar efektif, kita harus mencari dan menampilkan ciri khas Kristen. Kita tidak akan pernah dapat mempengaruhi dunia bagi Yesus dengan hanya menjadi seperti dunia yang gelap. Tujuan cahaya adalah untuk menerangi dan mengekspos apa yang ada di depan kita. Oleh karena itu cahaya harus disingkapkan, saudara, sebelum digunakan. Jika dia tersembunyi, maka tidak akan berguna lagi. Saudara sekalian, panggilan Yesus kepada kita semua sudah jelas. Yesus ingin setiap kita menjadi garam dan terang, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saat kita taat dan menjalankan panggilan dengan benar, maka ibadah keseharian kita akan terus mencari pimpinan dan penyertaan Tuhan. Setiap kita yang mencari Tuhan dengan hati yang murni, maka kita akan melihat Allah, melihat secari kemahakuasaan dan keagungan Allah, melihat apa yang Allah sedang kerjakan untuk dunia ini. Akhirnya, bagaimana caranya memelihara hati yang benar agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah? Saudara sekalian, di ayat 20 yang tadi kita sudah baca mengatakan, "Maka aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepada pendengar pada waktu itu, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Saudara sekalian, ini adalah satu kalimat yang ekstrim dan tegas, bahwa Yesus katakan hidup keagamaanmu harus lebih benar dan harus lebih tepat daripada orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat. Memperhatikan pengabdian yang luar biasa pada hukum Taurat yang dilakukan oleh kaum Farisi dan ahli Taurat adalah mustahil bagi kita berharap untuk melebihi kebenaran mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Farisi sangat teliti dan dalam menaati hukum sehingga mereka bahkan memberikan persepuluhan dari rempah-rempah yang kecil yang diperoleh dari kebun herbal mereka. Itu dicatat di dalam Matius 23 ayat 23. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu contoh yang konkret inti dari pengabdian orang-orang Yahudi pada zaman sekarang.
pada awal tahun 1992, penyewa membiarkan 3 apartemen di lingkungan Ortodoks di Israel terbakar habis. Penyewanya ini adalah seorang Yahudi yang taat Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu dia membiarkan 3 apartemen di lingkungan Ortodoks terbakar habis, sementara mereka bertanya kepada seorang rabi apakah panggilan untuk menelpon kepada pemadam kebakaran pada hari Sabat pada waktu itu melanggar hukum Yahudi. Jadi sebelum dia menelpon, dia harus tanya kepada rabi dulu, apa yang saya lakukan ini adalah melanggar hukum Taurat atau tidak. Tentu saja orang Yahudi yang taat dilarang menggunakan telepon pada hari Sabat pada waktu itu, ya, mengalami kerugian yang sangat besar. Ketika menunggu setengah jam, rabi ini terus menafsirkan dan mencari di dalam penafsirannya apakah yang dia lakukan untuk menelpon pemadam kebakaran ini melanggar hukum Taurat atau tidak. Tapi nyatanya semua apartemennya sudah habis dilalap api. Saudara sekalian, dari kesaksian hidup Paulus kita juga bisa meneliti sesungguhnya seperti apa ketaatan kaum Farisi terhadap hukum Taurat. Paulus sebagai mantan Farisi mengatakan mentaati hukum Taurat hingga tidak bercacat. Ya. Dan di Kisah Rasul 26 ayat 5, orang Farisi juga memiliki berbagai aliran. Dan Paulus telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aliran yang paling ekstrim. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara sekalian, dalam hal prinsip ketaatan dan melakukan peraturan hukum Taurat, hingga ke detailnya, kita tidak akan mampu menyaingi pengabdian ahli Taurat dan kaum Farisi. Tetapi good news-nya adalah, berita baiknya adalah, Tuhan Yesus tidak menuntut kita untuk menjadi pelaku firman yang terhanyut dan terjebak kepada perintah-perintah yang bersifat lahiriah. Ini good news-nya. Karena bagi Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman adalah hasil atau respon dari hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seperti Paulus pada akhirnya memberikan nasihatnya kepada seluruh orang Yahudi dan pembaca kitab Filipi di ayat ke-9, Filipi 3 ayat 9. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di dalam Kristus, Paulus mampu melepaskan ketaatannya kepada peraturan-peraturan hukum lahiriah, dan sekarang dia hidup oleh kebenaran yang berasal dari Allah oleh karena iman. Saudara sekalian, dan fondasi kehidupan rohani Paulus ditopang kepada anugerah Tuhan, dan melalui kematian dan kebangkitan Yesus bagi kehidupan yang baru menjalani panggilannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Paulus jalankan. Paulus juga menyatakan perbedaan besar antara norma ataupun aturan kaum Farisi dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, perbedaannya adalah jika dulu kita hidup dan percaya kepada kebenaran keegoisan kita sendiri, maka sekarang kita yang ditebus oleh Yesus hidup dan percaya kepada kebenaran Allah yang diberikan melalui hati yang menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, Yesus menekankan agar kita hidup di dalam kelimpahan kekayaan perkataan Kristus melalui firman-Nya. Dengan demikian di dalam anugerah Allah dan pimpinan Roh Kudus akan membangkitkan kehidupan rohani kita sehingga kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, sebagai penutup, ingat, ibadah yang munafik itu adalah dihasilkan dari ketidakjelasan kerohanian dan ketidakjelasan bagaimana cara kita menghidupi kerohanian kita. Dan maukah saudara mulai hari ini membangun, meneladani, dan mempraktekkan ibadah yang sejati yang diperkenankan oleh Tuhan? Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan pada hari ini telah menolong kami, membimbing kami melalui firman Tuhan. Tuhan, pakai kami agar di dalam kehidupan keseharian kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami agar setiap karakter-karakter yang akan kami coba terapkan di dalam kehidupan kami bisa melakukannya dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya atas nama tim kepengurusan BPP di tempat ini dan hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Lose Gunawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kerohanian kita setiap hari. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi jemaat yang terbeban untuk membawa persembahan kepada Tuhan, ada 2 cara. Yang pertama, jemaat sekalian boleh melihat di layar handphone atau kalau ada yang pakai HDMI di layar televisi. Di situ ada tertulis atau ada barcode Gereja Kristus Yesus MBA. Jemaat sekalian boleh men-scan barcode di Gereja Kristus Yesus MBA. Dan yang kedua, jemaat Tuhan juga boleh membawa persembahan ke gereja setelah kebaktian ini sampai dengan jam 2.30. Terima kasih. Kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, Bagi Yesus Tuhanku, ayat 1 dan 2. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia serta berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami ini ke hadapan-Mu. Biarlah persembahan yang sudah kami bawa ini Engkau jamah dan Engkau berkati, agar kiranya berguna bagi kelangsungan gereja kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Engkau berkati juga mereka ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, kehidupan jasmani dan kehidupan rohani mereka. Dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat memberikan pada hari ini,
Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka dapat memberikan juga kepada Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Doa yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita gembala dan doa syafaat akan disampaikan oleh hambanya. Ya jemaat sekalian, kita tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, meskipun di masa-masa yang sulit seperti ini, pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih berikan lagi kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Saya hanya mengingatkan saja untuk komitmen kesetiaan setiap jemaat GKY Muara Baru untuk mengikuti kebaktian-kebaktian yang dilakukan oleh gereja. Salah satunya adalah persekutuan doa. Jangan lupa hari Rabu malam tetap ada persekutuan doa meskipun di rumah masing-masing. Temanya adalah hal mengumpulkan harta. Harap tanggalnya diperhatikan, harap juga jamnya diperhatikan oleh seluruh jemaat. Kemudian untuk jadwal kebaktian umum minggu depan, tanggal 30 Agustus jam 10, temanya adalah siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi Dia. Pengkhotbahnya adalah Guru Injil Julius, pemimpin liturgis adalah Saudari Ermindo, pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Gabriel dan tim yang sudah dipersiapkan. Saya rindu setiap jemaat untuk setia dan komitmen mengambil bagian dalam ibadah yang ada. Kemudian kita akan berdoa untuk doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya menghadapi pandemi COVID. Kita berdoa juga yang kedua adalah jemaat-jemaat GKY Muara Baru yang bergumul, berjuang setiap hari di dalam usaha perekonomian, memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Tak lupa juga kita doakan setiap jemaat GKY Muara Baru, siapapun namanya, Bapak Ibu Saudara tahu, sebutkan mereka semua di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Di tengah-tengah masa sulit seperti ini, COVID-19, kami Tuhan izinkan beribadah, meskipun secara virtual, secara online. Tuhan, hamba-Mu merindukan bahwa setiap jemaat betul-betul tetap antusias, tetap mempunyai hati dan semangat yang rindu mau beribadah meskipun hanya dari rumah masing-masing. Setiap jemaat boleh ingat kapan waktu beribadah, apakah itu persekutuan doa setiap Rabu malam jam 7 atau kebaktian umum setiap Minggu jam 10 pagi. Hamba-Mu merindukan bahwa terus terbangun relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga penyembahan kepada Tuhan, ibadah yang dilakukan betul-betul datang dari hati yang murni dan tulus, mau mencari Tuhan, sehingga ibadah itu bukan ibadah yang munafik, tapi ibadah yang sesungguhnya tercermin dalam kehidupan setiap jemaat hari demi hari. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Lause Gunawan yang boleh Engkau utus ke GKY Muara Baru menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sehati berdoa untuk beliau di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Tuhan sendiri yang urapi hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang siapapun yang Dia layani. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa negara kami, situasi yang memang sulit Tuhan, dilema Tuhan. Kami harus lockdown, kami harus PSBB ketat, tetapi ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Atau kami harus terus dalam masa transisi, tetapi angka positif COVID juga naik Tuhan. Karena itu beri hikmat bijaksana bagi bangsa negara, bagaimana menyikapi semua ini, termasuk kami rakyatnya, masyarakatnya, menolong pemerintah dengan taat pada protokol kesehatan, aturan-aturan yang ada, pakai masker, tidak keluar sembarangan, cuci tangan, social distancing, physical distancing. Apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, kami akan taati Tuhan, sehingga
paling tidak ini akan menolong menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Karena banyak juga di antara kami yang tidak memiliki gejala sama sekali Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami termasuk jemaat GKI Muara Baru boleh mengerti akan hal ini. Beri hikmat bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gugus tugas COVID-19 ini dari pusat sampai kepada kelurahan, lingkungan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan beri hikmat bijaksana. Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat GKI Muara Baru. Setiap hari berjuang Tuhan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Saat ini hamba-Mu teringat Pak John Picasso yang mungkin masih ada di rumah sakit Cengkareng Tuhan. Ada sedikit masalah dengan jantungnya. Tuhan, hamba-Mu sehati kami semua, saudara seiman berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dia Tuhan, pulihkan dia Tuhan. Jantung tidak bengkak lagi dan berfungsi normal Tuhan. Sehingga Pak John boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tidak lemas, tidak capek, fit, dan akhirnya boleh keluar dari rumah sakit. Engkau juga menyertai Ibu Ayu yang mendampingi anak-anak juga Tuhan. Beri kekuatan kesehatan ekstra daripada Tuhan. Jemaat-Mu yang lain, Ibu Risman, Ibu Nur Intan, jemaat-jemaat yang usia lanjut, siapapun mereka Tuhan, maupun usia muda yang sementara bergumul dengan sakit penyakit, saat ini juga Tuhan, jamah mereka Tuhan. Beri mujizat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di masa-masa pemulihan ini, Engkau berkati obat-obat, makanan, beri istirahat yang cukup Tuhan. Sehingga apapun penyakit yang ada dalam diri mereka boleh lepas, boleh tidak ada lagi. Dan semua hanya karena pertolongan Tuhan. Yang bergumul dengan pekerjaan, masih mencari pekerjaan karena pekerjaan yang lama sudah tidak ada lagi. Atau yang berusaha tetapi omsetnya menurun, kurang pembeli dan lain-lain. Hamba-Mu memohon juga Tuhan, Kau buka jalan terus bagi mereka. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Mereka tetap setia, tetap tekun menjalankan usaha mereka. Tuhan, kirimkan orang-orang, pembeli, konsumen, apapun Tuhan. Tuhan juga beri pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan untuk bisa menerima kembali tenaga kerja, sehingga mereka bisa mendapat uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Tuhan, semuanya ini hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Yang bergumul dengan keluarga masing-masing, karena semua berkumpul di rumah, semua dari pagi sampai malam ada di rumah. Seringkali bisa muncul beda pendapat, miskomunikasi satu dengan yang lain, suami, istri, orang tua, anak-anak. Tuhan, tolong supaya Engkau damaikan mereka semua ini. Boleh ada saling memaafkan satu dengan yang lain, tidak ada konflik. Bahkan meskipun harus beribadah di rumah, semuanya sama-sama beribadah untuk Tuhan. Tuhan, jadikan kami semua ini inisiator. Kami yang duluan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami yang duluan mengampuni, memaafkan. Kami yang duluan mengajak. Kami yang duluan peduli, mengasihi. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan, tidak melihat siapa orang lain, tapi bagaimana dari diri kami sendirilah yang lebih dahulu memberi contoh teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan rencana reopening gereja, belum tahu kapan Tuhan. Sinode GKI masih terus berusaha mencari tanggal yang pasti, yang menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini. Kami juga mohon beri hikmat bijaksana pada seluruh majelis sinode untuk bisa menentukan kapan yang terbaik. Kami serahkan ke dalam waktunya Tuhan saja. Biarlah kami juga dalam masa-masa penantian ini, kami mempersiapkan, gereja kami mempersiapkan diri dengan baik juga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap doa kami dan Engkau menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan saja.
Inilah doa syafaat kami yang kami bawa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita naikkan pujian doksologi, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Setiap jemaat doa pribadi saat teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaktian umum kita selesai, Tuhan memberkati.